Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang bentuk dan nilai notasi balok. Ya, kita akan mencoba menjelaskan tentang notasi balok, bentuk dan nilainya. Kalau kita bicara tentang musik, teman-teman, maka sebenarnya kita bicarakan adalah nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang teratur. Ya. Keteraturan itu terlihat dari sifat nada. Yang pertama, nada itu memiliki tinggi dan rendah. Coba kalau lihatkan, tinggi dan rendah. Sifat yang pertama. Ya. Yang dimaksud tinggi dan rendah, coba dengarkan ini. Ya, ini nada rendah. Ini nada tinggi. Jadi tinggi dan rendah itu tidak terlihat dari secara fisik, visual, tapi dari pesan yang didapatkan. Ini suara tinggi. Ini suara rendah. Nah, teman-teman, ya. Kemudian sifat yang kedua, nada mempunyai kuat, lemah, atau keras dan tidak keras. Ya. Keras tidak keras. Misalnya, mudah-mudahan ini bisa berbunyi. Oh, ini tidak ada. Maaf. Ya, kalau di sini kebetulan tidak bisa menampilkan suara keras dan tidak keras, tapi intinya suara itu bisa keras, itu bisa tidak keras atau lembut, itu kaitannya dengan amplitudo atau lebar getaran, ya, lebar getaran. Nah, berikutnya, nada mempunyai panjang atau pendek ditentukan oleh durasi. Oleh panjang pendek, ya. Misalnya ini nada panjang, ya. Durasinya panjang. Ada yang pendek. Nah, panjang pendek nada inilah nanti yang kita akan banyak membahas. Kemudian nada mempunyai warna suara atau timbre yang ditentukan oleh jenis ukuran. Timbre itu ciri khas dari suatu suara, sehingga dengan hanya mendengar kita bisa menyatakan ini suara apa, misalnya. Ya, kalau contoh ya suara piano, ya. Suara piano. Bisa aja nanti misalnya ada suara yang lain kita bisa membedakan. Ada suara gitar, ada suara trompet. Nah, suara yang kita dengar dan kita bisa membedakan tadi itulah yang kita sebut itu warna suara atau timbre. Nah, Bapak Ibu, seperti di tadi ada bentuk dan nilai not yang sudah yang di sifat-sifat nada tadi, ada durasi, ya. Nah, itu nanti akan dilambangkan. Pemahamannya seperti ini. Di dalam musik nanti kita hanya ada dua kemungkinan, bunyi dan tidak bunyi. Saat kita ketemu dengan not seperti ini, bentuk seperti ini, maka kita harus berbunyi. Not ini namanya not penuh. Not penuh nilainya 4 ketuk. Ya, not penuh nilainya 4 ketuk. Maksudnya seperti ini. Misalnya saya akan membunyikan nada. Pertama kita harus punya ketukan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ya. Jadi ketemu not penuh, maka kita harus berbunyi sekali tetapi sepanjang 4 ketukan. Sekali lagi, saya beri contoh.
1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Berikutnya ada lagi yang bentuk seperti ini, namanya not setengah, dia berbunyi 2 ketuk. Contohnya 1, 2, 3, 4, 2. Lebih pendek lagi, 2, 3, 4, 2, 2 ya. Sedangkan yang ini namanya not seperempat, dia nilainya 1 ketuk. Contoh 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah berikutnya ini not 1/8 ya, setengah ketuk ya. Jadi kalau ketukannya 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya, maaf, 2, 3, 4 ya. Jadi 2, 2, 2, 2, 2. Kesannya lebih cepat, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya itu bukan cepat, temponya sama, yang terjadi adalah durasinya lebih pendek. Nah, bagaimana kalau not yang 1/16? Kalau not 1/16 dia berarti lebih cepat lagi. Misal ketukannya 2, 3, 4 menjadi 2, 4, 2, 4, 2, 4, do re mi fa, do re mi fa, do re mi fa ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah bahas kita ini, maka not-not ini nanti akan kita tempatkan di garis paranada. Ini namanya garis paranada Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, garis paranada seperti ini, dia terdiri dari 5 garis sejajar. Kita ngitungnya dari garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5 ya. Antara garis namanya spasi, spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4 ya. Jadi kalau nanti ditanya spasi 2 berarti yang ini, garis kelima berarti yang ini. Nah, nada-nada ya, nada-nada yang ada nanti akan ditempatkan di sini Bapak Ibu, di garis atau mungkin di spasi ya. Nada-nada akan ditempatkan mungkin di garis, mungkin di spasi. Yang jelas setiap garis atau setiap setiap spasi, setiap spasi itu dia hanya dimiliki oleh satu nada. Coba kembali ke sini lagi, sama Bapak Ibu ya, garis. Nah Bapak Ibu, nada-nada itu banyak sekali. Misalnya kalau kembali ke sini, bayangkan ini ada nada dan sampai sini. Nah, nada sebanyak ini supaya kita bisa menempatkannya atau bisa juga menuliskannya, maka sebenarnya kan logikanya ini harus diberi nama. Nada-nada piano ini kan hanya ada bilah putih dan bilah hitam. Maka misalnya saya harus menyebutkan tempatkan nada ini atau bunyikan nada itu, tentu saja harus kita punya persepsi yang sama. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa nama nada itu sebenarnya banyak sekali. Kalau di not angka itu kan kita menggunakan angka do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tetapi kalau di dalam not balok itu kita menggunakan nama nada C, D, E, F, G, A, B, C.
Namun perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ini bahwa nada C saja ada C besar 2. Ini bacanya harus C besar 2, C besar 1. Ini C besar, C kecil 1, C kecil 2, C kecil 3, C kecil 4 sampai C kecil 5. Nah, setiap nada yang berbeda itu nanti akan memiliki nama tempat yang berbeda pula. Nah, nada-nada inilah yang akan kita tempatkan di dalam garis para nada. Nah, Bapak Ibu. Nah, agar nada-nada tadi ditempatkan dengan cara yang sama oleh semua orang yang telah belajar, maka ada yang nanti namanya dalam garis para nada harus diawali dengan ini namanya kunci G dan ini kunci F. Ya. Kunci G atau kunci F. Ada dua macam kunci, dua-duanya nanti kita pakai. Ya. Nah, apa artinya kunci G? Bapak Ibu ya, ini ada kunci G, ada kunci F. Nah, kita bahas dulu kunci G. Kunci G itu menunjukkan bahwa pada garis kedua terletak nada G kecil 1. Mohon maaf, ini Pak Wid hanya mengcopy dari internet, ternyata internet belum tentu benar. Ini harus nada G kecil 1. G kecil 1, jangan G kecil, maksudnya yang ini. G kecil 1 itu yang ini. Ya, kalau yang tertulis tadi kan G kecil, tempatnya di sini. Tapi G kecil 1. Ya, baik. Ya, tanda kunci akan selalu berada di sebelah kiri ujung, ya, kunci G. Nah, Bapak Ibu, nah ini juga salah, mestinya bukan G besar tapi G kecil 1, ya. Nah, Bapak Ibu, nada kalau jadi ini mohon maaf walaupun G besar tapi bacanya kita sepakati ini G kecil 1. Nah, supaya jangan salah, G kecil 1 yang ini. Nah, kalau satu nada sudah diketahui Bapak Ibu, maka kita akan bisa menempatkan nada-nada yang lain. Nada-nada lain berikutnya adalah kalau kita bergerak ke atasnya, kalau ini di garis, ini di spasi, maka tempat berikutnya kalau ini G kecil 1, ini adalah A kecil 1. A kecil 1. Berikutnya B kecil 1. Ya, ingat ya, ini kita koreksi sekalian. G kecil 1, A kecil 1, B kecil 1, dan seterusnya. Ini C kecil 2. C kecil 2. Nah, kalau sudah di sini C kecil 2, di sini D kecil 2, E kecil 2, F kecil 2, G kecil 2. Perhatikan Bapak Ibu antara G yang di kanan dan G yang di kiri. Kan rasanya tidak mungkin dua nada yang berbeda kok namanya sama. Kalau gitu penulisannya yang kita baiki. Ingat ya, kunci G menunjukkan bahwa pada garis kedua menunjukkan ada G kecil 1. Kunci G. Nah, ini contoh yang sudah benar. G kecil 1 Bapak Ibu. Nah, kalau setelah G kecil 1 maka A kecil 1, B kecil 1, C kecil 2. Ini mutlak tempat seperti ini, nama dan namanya dan tempatnya sudah pasti. Nah, kalau kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah, ini G kecil 1 di sini. Nada apa berikutnya? Ya, F kecil 1. Kemudian E kecil 1, B kecil 1 dan C kecil 1. C kecil 1 berada di garis bantu, Bapak Ibu. Ya, berada di garis bantu. Nah, contoh seperti ini. Ini kalau sudah habis, ini kan G kecil 2. Setelah ini apa? Terus dia tidak punya garis, maka ada yang namanya garis bantu. Ini membacanya garis bantu atas pertama. Kenapa harus garis bantu atas pertama? Karena nanti akan ada garis bantu bawah. Kenapa harus pertama? Karena nanti ada yang kedua. Seterusnya, ya.
Nah, maka nada selanjutnya kalau G kecil 2 berada di atas garis 5, maka nada A kecil 2 terletak di garis bantu atas pertama. Gitu ya. Ya, jadi penempatan seperti itu. Ya, hanya ingetin ini tadi, ini G kecil 1, A kecil 1, B kecil 1, C kecil 2, D kecil 2, E kecil 2, F kecil 2, G kecil 2, A kecil 2. Nah, nanti kalau habis B kecil 2 ketemu C berapa? Ya C kecil 3 dan seterusnya. Nah, jadi penempatannya seperti ini. Sama, ini C kecil 1 dia terletak di garis bantu bawah pertama. Nah, oke. Jadi ya. Jadi Bapak Ibu harus punya catatan seperti ini. Ini urutannya. Nah, bagaimana tempatnya di piano misalnya? Bapak Ibu C kecil 1, C kecil 1 yang ini, C kecil 1 yang ini ya, C kecil 1 itu tempatnya berada di tengah ya, dia disebut C tengah ya. Jadi kalau C kecil 1 di sini, maka di sampingnya adalah C kecil 2, sampingnya lagi C kecil 3. Maaf, ulangi baru ngalamun. Ini C kecil 1, diulangi C kecil 1. Ini adalah setelah C ya D. C kecil 1, D kecil 1, E kecil 1, F kecil 1, G kecil 1, A kecil 1, B kecil 1, dan C kecil 2. Nah, maka sekarang tahu C kecil 1 dan C kecil 2 itu jaraknya lumayan jauh. Ya, itu Bapak ya. Ini C kecil 1, ini C kecil 2. D kecil 2, E kecil 2, F kecil 2, G kecil 2, A kecil 2, B kecil 2, C kecil 3. Nah, kalau dari sini tadi C kecil 1, kalau ke kiri maka dia turun. B kecil, A kecil, G kecil, F kecil, E kecil, D kecil, C kecil. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini C kecil 1 tadi. Kalau bergerak ke kanan di keyboard ya dia bergerak ke sana. Tapi kalau dia bergerak ke kiri, maka dia di keyboard juga bergerak ke kiri. Nah, bagaimana kalau sekarang ini namanya kunci F? Kunci F. Apa artinya kunci F? Ya, kunci F yang ini Bapak Ibu. Kunci F menunjukkan bahwa pada garis keempat adalah nada F kecil. Nah, kalau ini benar F kecil, enggak pakai 1. Nada F kecil. Pakai F kecil ya. Menunjukkan bahwa pada garis keempat terletak nada F kecil. Maaf, ini sekali lagi ini salah, bukan F besar, F kecil. Nih. Cara menempatkannya sama dengan yang tadi. Ya. Kalau bergerakkan, kalau ini F kecil, ini G kecil, ini A kecil. Nah, tapi kalau turun lagi, ini F kecil, E kecil, D kecil, C kecil, baru ini benar B besar, A besar, G besar, dan seterusnya. Ya, nanti selalu melihat di sini. Nah, urutan nada-nadanya yang berada di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Loh, terus sekarang antara nada kunci G dan kunci F itu sebenarnya seperti apa Bapak Ibu? Sebenarnya kunci G dan kunci F itu merupakan dua kunci yang merupakan saling melengkapi. Nada-nada tinggi itu yang ini Bapak Ibu. Ya, mulai dari oktav C kecil 1 sampai C kecil 5 itu lebih mudah dituliskan menggunakan kunci G. Nah, sedangkan nada-nada rendah yang C besar 2 ya, yang ini ya, ini lebih mudah dituliskan menggunakan kunci F.
Nah, maaf, ini bukan C besar tapi C kecil 1. C kecil 1 itu berada di tengah-tengahnya. Sehingga sebenarnya kunci G dan kunci F itu bisa dipakai bersama-sama. Kalau orang bermain piano biasanya nada-nada yang di kunci G itu dimainkan dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan kunci F, nada-nada yang di kunci F dimainkan dengan menggunakan tangan kiri. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kunci F tadi, nadanya adalah ini betul udah ini C kecil, D kecil, E kecil, F kecil, G kecil, A kecil, B kecil, dan ini C kecil 1 ya Bapak Ibu. C kecil 1. Nah, secara lengkap, ini C kecil 1 yang di tengah-tengah ini C kecil 1. Ini ditulis, tapi kalau disatukan antara yang di sini dan sini, C kecil 1 berada di sini. Ingatin, ini bukan C besar tapi C kecil 1, D kecil 1, E kecil 1 dan seterusnya. Silahkan nanti di ralat sendiri. Ingatin, sebentar tadi Pak Wis katakan ini C kecil 1, D kecil 1. Nah, ini F kecil, C kecil 1 ini B kecil, A kecil, D kecil, F kecil. Ya. Kadang di internet belum tentu benar Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk bentuk dan nilai not untuk sementara ini yang bisa Pak Wid berikan. Tolong diulang-ulang, dibahas lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kuncinya hanya belajar, latihan, dan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.